Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia di materi pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini Ustazah akan menginformasikan pembelajaran. Sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum belajar, Ustazah izin menginformasikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang ketika menonton video pembelajarannya. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang ada di dalam video pembelajaran. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan teman-teman beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, adapun tema kita kali ini yaitu adalah pengalamanku dan subtemanya pengalamanku di sekolah. Nah, di sini Ustazah akan informasikan surat yang menjelaskan tentang pengalaman di sekolah. Terdapat di dalam surat Toha ayat 114 yang artinya, dan katakanlah olehmu Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu informasi mengenai pengertian sekolah. Sekolah adalah tempat untuk belajar bagi peserta didik atau teman-teman agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Lalu di sekolah ini memiliki kegiatan yaitu untuk mempelajari cara menghitung, cara membaca huruf, dan mengenal budi pekerti. Lalu di sekolah juga terdapat gedung, ruang kelas, halaman, dan sarana prasarana. Selain itu, ketika di sekolah disediakan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, futsal, robotik, English club, tahfiz, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan materi tentang sholat. Menurut teman-teman, sholat itu apa ya? Nah, pengertian dari sholat yaitu berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, dan pertemuan manusia atau hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari sholat, teman-teman. Lalu, kenapa ya manusia harus melaksanakan sholat? Nah, sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam beragama Islam. Yang kedua, sebagai bukti kesungguhannya dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai tanda bukti kebenarannya atau kesungguhannya dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada namanya syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau sadar, tidak gila. Yang ketiga yaitu baligh. Lalu, syarat sahnya sholat. Nah, ketika teman-teman ini mau sholat, pastikan badan teman-teman ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu, dan tempatnya juga ini harus bersih dari najis. Menutup aura seperti menggunakan kain sarung untuk laki-laki dan menggunakan mukena untuk teman akhwat.
Lalu sudah masuk waktunya sholat dan menghadap kiblat. Nah, ada hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berhadas. Segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh, contohnya buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin, itu akan membatalkan sholat teman-teman. Yang kedua, terkena najis yang jelas. Yang ketiga, menyengaja berkata atau ngomong atau bicara selain bacaan sholat. Lalu yang keempat, menyengaja atau dengan sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun sholat. Lalu ketika teman-teman itu sholatnya bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat, contohnya garuk-garuk ke arah yang sama, teman-teman akan batal sholatnya. Dan tertawa berbahak-bahak, nah teman-teman ini juga akan batal sholatnya. Manfaat dan makna sholat. Yang pertama yaitu kebersihan. Teman-teman harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran, yaitu atau marah, sombong, dengki, dendam, dan juga lainnya. Yang kedua, manfaat dan makna sholat yaitu kesopanan. Teman-teman harus menutup aurat dengan kain yang bersih dan tebal, harus mematuhi syarat dan rukunnya. Nah, jadi kesimpulannya, sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara muslim dengan orang kafir. Sungguh yang memisahkan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hikmahnya, sholat itu akan membuat hati kita tenang teman-teman dan terhindar dari perbuatan buruk. Nah, project kali ini teman-teman membuat poster sholat di kertas HVS atau karton. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.